Kita sering menyimak anggapan bahwa kualitas penduduk di negara maju disebut tinggi, sedangkan kualitas penduduk di negara tertinggal dan berkembang disebut rendah. Penentuan negara maju salah satunya ditandai dengan tingginya pendapatan negara. Tingginya pendapatan di negara maju dipengaruhi oleh kualitas penduduk yang baik. Salah satu komponen yang menentukan kualitas penduduk adalah tingkat pendidikan penduduk. Negara maju dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki tingkat pendidikan penduduk yang baik. Misalnya, berdasarkan data IMF atau International Monetary Fund, tahun 2021, Luxembourg menduduki urutan pertama pendapatan per kapita tertinggi dengan rata-rata lama bersekolah sekitar 15 tahun pada tahun 2019. Sebaliknya, negara tertinggal dan berkembang identik dengan pendapatan yang rendah. Rendahnya pendapatan di negara tertinggal dan negara berkembang dipengaruhi oleh kualitas penduduknya yang juga masih rendah. Salah satu petunjuk rendahnya kualitas penduduk adalah pendidikan yang juga masih rendah. Misalnya, berdasarkan data PBB tahun 2019, Burkina Faso menduduki urutan ke-121 pendapatan per kapita dan menduduki urutan ke-189 rata-rata lama bersekolah dengan angka 1,6 tahun. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, kita mengetahui bahwa pendidikan sangat penting bagi masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan yang akan mengantarnya mendapatkan pekerjaan-pekerjaan terspesialisasi. Dengan melakukan pekerjaan yang terspesialisasi, seseorang dapat memperoleh penghasilan tinggi karena bisa menjadi ahli dalam bidang pekerjaan tertentu. Di negara maju, lamanya rata-rata waktu bersekolah membuat banyak penduduk sudah menempuh pendidikan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang terspesialisasi. Tenaga kerja yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan ini disebut dengan tenaga kerja terampil atau highly skilled labor. Para tenaga kerja terampil ini sangat ahli di bidangnya. Para tenaga kerja terampil ini sangat ahli di bidangnya. Tenaga kerja terampil umumnya ditandai dengan pengalaman pendidikan lanjutan seperti perguruan tinggi, memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan tugas yang rumit, serta memiliki keterampilan beradaptasi dan berpikir kreatif dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dalam pekerjaan mereka. Sementara itu, di negara tertinggal dan berkembang dengan pendidikan yang kurang diperhatikan, rata-rata waktu bersekolah menjadi makin singkat. Kondisi ini membuat banyak penduduk tidak bisa menempuh pendidikan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang terspesialisasi. Tenaga kerja yang belum menempuh pendidikan dapat dipekerjakan dengan pelatihan lalu menjadi tenaga kerja terlatih atau dipekerjakan langsung tanpa melewati fase pelatihan menjadi tenaga kerja tidak terampil. Namun, seseorang dalam kelompok low skilled labor akan cukup kesulitan mendapatkan pekerjaan, apalagi pekerjaan dengan gaji tinggi. Kualitas penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Pada video sebelumnya, kita telah membahas faktor tingkat kesehatan.
Kali ini, kita akan membahas faktor tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dengan tujuan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditempuh oleh seseorang berdasarkan perkembangannya dalam memahami informasi, tujuan pendidikan, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Tingkat pendidikan akan membuka kesempatan bagi penduduk untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Melalui potensi tersebut, penduduk diharapkan mampu memperoleh pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Di sisi lain, kemampuan penduduk untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara sekaligus memberantas kemiskinan. Pendidikan juga menurunkan angka kelahiran, sehingga penduduk lebih mampu untuk mengelola hidupnya dengan lebih baik dibandingkan ketika memiliki anak dengan jumlah yang banyak. Tingkat pendidikan diketahui dengan melihat kondisi angka partisipasi sekolah atau APS, angka partisipasi kasar atau APK, angka partisipasi murni atau APM, angka buta huruf, dan angka melek huruf. Angka partisipasi sekolah atau APS. Angka partisipasi sekolah adalah perbandingan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah terhadap penduduk usia sekolah yang bersesuaian. Angka partisipasi sekolah dibedakan menjadi 4, yaitu angka partisipasi sekolah atau APS 7-12 tahun, angka partisipasi sekolah atau APS 13-15 tahun, angka partisipasi sekolah atau APS 16-18 tahun, dan angka partisipasi sekolah atau APS 19-24 tahun. Makin tinggi angka partisipasi sekolah, makin tinggi pula kualitas penduduk. Makin rendah angka partisipasi sekolah, makin rendah pula kualitas penduduk. Penilaian tersebut muncul karena nilai APS yang tinggi mengindikasikan terbukanya peluang yang lebih besar untuk mengakses pendidikan. Angka partisipasi sekolah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Contoh penghitungan angka partisipasi sekolah atau APS adalah sebagai berikut. Pada tahun 2018, di wilayah Kabupaten A terdapat 6.600 penduduk berusia 13-15 tahun. Sebanyak 3.000 penduduk berusia 13-15 tahun dan masih bersekolah. Berapa persen angka partisipasi sekolah di wilayah Kabupaten A? Diketahui, jumlah penduduk usia 13-15 tahun sama dengan 6.600 orang. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah sama dengan 3.000 orang. Ditanya, angka partisipasi sekolah atau APS 13-15 tahun. Jawab, APS 13-15 tahun sama dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah dikali 100% dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
APS 13-15 tahun sama dengan 3.000 kali 100% dibagi 6.600. APS 13-15 tahun sama dengan 45,45%. Jadi, angka partisipasi sekolah atau APS 13-15 tahun pada tahun 2018 di wilayah Kabupaten A adalah 45,45%. Di Indonesia, tingkat pendidikan penduduk berdasarkan angka partisipasi sekolah dapat dikatakan baik. Setiap tahunnya, angka partisipasi sekolah di Indonesia meningkat. Pada tahun 2021, angka partisipasi sekolah atau APS 7-12 tahun adalah 99,19%. APS 13-15 tahun adalah 95,99%. APS 16-18 tahun di Indonesia adalah 73,09%, dan APS 19-24 tahun adalah 26,01%. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia meluncurkan program wajib belajar 9 tahun, yaitu sejak usia 7 hingga 15 tahun, atau mulai jenjang SD sederajat hingga SMP sederajat. Namun, sejak tahun 2016, program tersebut diperbarui menjadi program wajib belajar 12 tahun, yaitu sejak usia 7 hingga 21 tahun, atau mulai jenjang SD sederajat hingga SMA sederajat. Hal ini berdampak pada makin tingginya angka partisipasi sekolah di Indonesia. Angka partisipasi kasar atau APK. Angka partisipasi kasar adalah perbandingan penduduk yang masih sekolah di jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat penduduk usia sekolah di jenjang tertentu. Jenjang SD sederajat memiliki syarat usia 7-12 tahun, jenjang SMP sederajat memiliki syarat usia 13-15 tahun, jenjang SMA sederajat memiliki syarat usia 16-18 tahun, dan jenjang perguruan tinggi sederajat memiliki syarat usia 19-24 tahun. Syarat usia di jenjang pendidikan berbeda. Oleh sebab itu, angka partisipasi kasar dibedakan menjadi 4 macam, yaitu angka partisipasi kasar sekolah dasar atau APK SD, angka partisipasi kasar sekolah menengah pertama atau APK SMP, angka partisipasi kasar sekolah menengah atas atau APK SMA, dan angka partisipasi kasar perguruan tinggi atau APK PT. Makin tinggi angka partisipasi kasar, makin tinggi pula kualitas penduduk. Makin rendah angka partisipasi kasar, makin rendah pula kualitas penduduk. Penilaian tersebut muncul karena nilai APK dapat menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan, serta menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan untuk menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Makin tinggi pendidikan, makin banyak ilmu atau keterampilan yang diperoleh, sehingga dapat memudahkan seseorang mencari pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus. Contoh penghitungan angka partisipasi kasar atau APS adalah sebagai berikut. Pada tahun 2018, di wilayah Kabupaten A terdapat 8.000 penduduk berusia 19-24 tahun. Sebanyak 2.000 penduduk Kabupaten A bersekolah di jenjang perguruan tinggi sederajat. Berapa persen angka partisipasi kasar perguruan tinggi sederajat di wilayah Kabupaten A? Diketahui,
Jumlah penduduk usia 19-24 tahun sama dengan 8.000 orang. Jumlah penduduk yang bersekolah di jenjang perguruan tinggi sederajat sama dengan 2.000 orang. Ditanya, angka partisipasi kasar perguruan tinggi atau APKPT. Jawab, APKPT sama dengan jumlah murid PT sederajat dikali 100% dibagi jumlah penduduk usia 19-24 tahun. APKPT sama dengan 2.000 dikali 100% dibagi 8.000. APKPT sama dengan 25%. Jadi, angka partisipasi kasar perguruan tinggi sederajat pada tahun 2018 di wilayah Kabupaten A adalah 25%. Di Indonesia, tingkat pendidikan penduduk berdasarkan angka partisipasi kasar dapat dikatakan baik. Hal itu disebabkan persentase angka partisipasi kasar di Indonesia secara keseluruhan cenderung meningkat. Pada tahun 2019 hingga 2021 adalah angka partisipasi kasar atau APK di Indonesia untuk jenjang SD sederajat adalah 107,46, 106,32, dan 106,2. APK jenjang SMP sederajat pada tahun 2019 hingga 2021 adalah 90,57, 92,06, dan 92,8. Sementara itu, APK jenjang SMA sederajat dari tahun 2019 hingga tahun 2021 adalah 83,98, 84,53, dan 85,23. Angka partisipasi murni atau APM. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk kelompok usia tertentu tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Kelompok usia sekolah yang bersesuaian adalah kelompok usia penduduk yang seharusnya sedang bersekolah di jenjang pendidikan tersebut. Jenjang SD sederajat memiliki kelompok usia penduduk yang bersesuaian sekitar 7 hingga 12 tahun. Jenjang SMP sederajat memiliki kelompok usia penduduk yang bersesuaian sekitar 13 hingga 15 tahun. Jenjang SMA sederajat memiliki kelompok usia penduduk yang bersesuaian sekitar 16 hingga 18 tahun. Dan jenjang perguruan tinggi sederajat memiliki kelompok usia penduduk yang bersesuaian sekitar 19 hingga 24 tahun. Kelompok usia penduduk yang bersesuaian syarat usia di tiap-tiap jenjang pendidikan berbeda-beda. Oleh sebab itu, angka partisipasi murni dibedakan menjadi 4 macam, yaitu angka partisipasi murni sekolah dasar atau APMSD, angka partisipasi murni sekolah menengah pertama atau APM-SMP, angka partisipasi murni sekolah menengah atas atau APM-SMA, dan angka partisipasi murni perguruan tinggi atau APM-PT. Makin tinggi angka partisipasi murni, makin tinggi pula kualitas penduduk. Makin rendah angka partisipasi murni, makin rendah pula kualitas penduduk. Penilaian tersebut muncul karena nilai APM menggambarkan jumlah penduduk yang bersekolah tepat waktu dan mampu memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usianya. Angka partisipasi murni dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.
Sebelumnya, dalam rumus angka partisipasi kasar, digunakan pembilang berupa jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu secara umum. Namun, rumus partisipasi murni hanya menghitung jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan usia yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan yang diambilnya. Misalnya, di sebuah wilayah terdapat SD yang memiliki 100 murid. Sebanyak 90 diantaranya berusia 7-12 tahun, dan 10 diantaranya berusia 13 tahun. Demikian, pada penghitungan angka partisipasi kasar wilayah tersebut, pengambilannya adalah 100 sebab semua murid SD dihitung. Akan tetapi, pada penghitungan angka partisipasi murni wilayah tersebut, angka pembilangnya adalah 90 sebab hanya murid SD dengan rentang usia 7-12 tahun yang dihitung. Contoh penghitungan angka partisipasi murni atau APM adalah sebagai berikut. Pada tahun 2018, di wilayah Kabupaten A terdapat 8.000 penduduk berusia 19-24 tahun. Sebanyak 1.500 penduduk Kabupaten A partisipasi berusia 19-24 tahun dan bersekolah di jenjang perguruan tinggi sederajat. Berapa persen angka partisipasi kasar perguruan tinggi sederajat di wilayah Kabupaten A? Diketahui, jumlah penduduk usia 19-24 tahun sama dengan 8.000 orang. Jumlah penduduk usia 19-24 tahun yang bersekolah di jenjang perguruan tinggi sederajat sama dengan 1.500 orang. Ditanya, angka partisipasi murni perguruan tinggi atau APMPT. Jawab, APMPT sama dengan jumlah murid perguruan tinggi usia 19-24 tahun dikali 100% dibagi jumlah penduduk usia 19-24 tahun. APKPT sama dengan 1.500 dikali 100% dibagi 8.000. APKPT sama dengan 18,75%. Jadi, angka partisipasi murni perguruan tinggi sederajat pada tahun 2018 di wilayah Kabupaten A adalah 18,75%. Di Indonesia, tingkat pendidikan penduduk berdasarkan angka partisipasi murni dapat dikatakan baik. Hal itu disebabkan setiap tahunnya, angka partisipasi murni di Indonesia secara keseluruhan cenderung meningkat. Pada tahun 2019 hingga 2021, angka partisipasi murni atau APM di jenjang SD sederajat adalah 97,64, 97,69, dan 97,8. APM di jenjang SMP sederajat pada tahun 2019 hingga 2021 adalah 79,4, 80,12, dan 80,59. APM di jenjang SMA sederajat pada tahun 2019 hingga 2021 adalah 60,84, 61,25, dan 61,65. Angka partisipasi murni tidak akan lebih besar dari 100% karena hanya menghitung penduduk yang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang umurnya. Angka buta huruf atau ABH. Angka buta huruf adalah perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas
yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis, baik huruf Latin atau huruf lainnya, terhadap keseluruhan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Huruf Latin adalah seperangkat tanda gambar atau aksara yang didasari oleh huruf Latin klasik. Ada 26 huruf dari A hingga Z yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Sementara itu, huruf lainnya yang dimaksud berupa huruf Kiril yang banyak digunakan di wilayah Belarusia, Bulgaria, Makedonia, Rusia, Serbia, dan Ukraina. Huruf Arab dari Arab, huruf Hanzi dan Hiragana dari Cina, serta huruf katakana dan kanji dari Jepang. Angka buta huruf penting untuk diketahui, sebab dengan melihat angka buta huruf, kita dapat menilai kualitas penduduk. Makin tinggi angka buta huruf, makin rendah kualitas penduduk. Makin rendah angka buta huruf, makin tinggi kualitas penduduk. Kualitas penduduk dipengaruhi oleh angka buta huruf karena angka buta huruf menggambarkan keterbatasan penduduk dalam memperluas ilmu pengetahuan mereka. Padahal, salah satu cara untuk memperluas ilmu pengetahuan adalah dengan membaca dan menulis. Angka buta huruf dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. ABHT sama dengan BHT 15 plus dikali 100% dibagi PT 15 plus. Keterangan, ABHT sama dengan angka buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun tertentu. BHT 15 plus sama dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis, baik huruf Latin atau huruf lainnya pada tahun tertentu. PT 15 plus sama dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun tertentu. Contoh penghitungan angka buta huruf adalah sebagai berikut. Jumlah penduduk Kabupaten A pada tahun 2018 yang berusia 15 tahun ke atas adalah 50.000 orang. Sebanyak 1.000 orang penduduk Kabupaten A pada tahun 2018 yang berusia 15 tahun ke atas belum bisa membaca dan menulis. Berapakah angka buta huruf penduduk Kabupaten A tahun 2018? Diketahui, BHT 15 plus sama dengan 1.000 orang. PT 15 plus sama dengan 50.000 orang. Ditanya, ABHT? Jawab, ABHT sama dengan BHT 15 plus dikali 100% dibagi PT 15 plus. ABHT sama dengan 1.000 dikali 100% dibagi 50.000. ABHT sama dengan 2%. Jadi, angka buta huruf di Kabupaten A pada tahun 2018 adalah 2%. Di Indonesia, tingkat penduduk buta huruf dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu penduduk buta huruf sampai usia 15 tahun, penduduk buta huruf usia 15 sampai 44 tahun, dan penduduk buta huruf usia dari 45 tahun ke atas. Dari tahun 2019 hingga 2021, penduduk buta huruf sampai usia 15 tahun mengalami penurunan dengan nilai 4,1%, 4%, dan 3,96%. Angka penduduk buta huruf dari usia 15 hingga 44 tahun dari tahun 2019 hingga 2021 adalah 0,76%, 0,8%, dan 0,73%. Sementara itu, penduduk buta huruf usia dari 45 tahun ke atas sebesar 9,92%, 9,46%,
dan 9,24%. Tingginya nilai buta huruf pada penduduk usia tua mungkin terjadi karena kondisi di Indonesia belum cukup mendukung pengembangan pendidikan saat mereka masih muda. Sebab, Indonesia saat itu baru merdeka. Tingkat pendidikan penduduk Indonesia berdasarkan angka buta huruf dapat dikatakan baik. Hal itu disebabkan setiap tahunnya, angka buta huruf di Indonesia menurun. Penurunan angka buta huruf mencerminkan adanya pendidikan dasar yang efektif, sebab salah satu bentuk pendidikan dasar yang diajarkan adalah keterampilan membaca dan menulis. Dengan adanya keterampilan membaca dan menulis yang dimiliki oleh penduduk, banyak penduduk yang dapat melakukan hal dasar seperti membaca dan menulis. Dengan kemampuan membaca dan menulis, penduduk dapat secara mandiri mengeksplorasi berbagai bahan bacaan sehingga mendapatkan ide dan memicu kreativitas, sedangkan menulis adalah salah satu bentuk cara berkomunikasi. Terbukti bahwa saat ini, kebanyakan dari kita berkomunikasi melalui tulisan via media sosial atau surel. Hal ini menjadi bukti bahwa membaca dan menulis amatlah penting. Selain itu, penurunan angka buta huruf juga mengindikasikan ketersediaan pendidikan dasar yang mudah dijangkau penduduk, sehingga jumlah orang yang tidak bisa membaca dan menulis makin berkurang. Angka melek huruf atau AMH. Angka melek huruf adalah perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis, baik huruf Latin maupun huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya, terhadap keseluruhan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Makin tinggi angka melek huruf, semakin tinggi pula kualitas penduduk. Makin rendah angka melek huruf, makin rendah pula kualitas penduduk. Penilaian tersebut muncul karena nilai angka melek huruf menggambarkan kemampuan penduduk dalam memperluas ilmu pengetahuan mereka. Hal itu disebabkan salah satu cara untuk memperluas ilmu pengetahuan adalah dengan membaca dan menulis. Misalnya, ketika seseorang hendak mencari tahu cara mendapatkan beasiswa luar negeri, dia dapat secara mandiri mencarinya di internet dengan mesin pencari seperti Google. Dengan demikian, dia akan menemukan website pemberi beasiswa dan dapat membaca syarat lengkap beasiswa di website tersebut. Apabila orang tersebut tidak mampu membaca dan menulis, tentu akan sangat sulit untuk memperoleh informasi tersebut. Terlebih lagi, saat ini penduduk sedang diminta lebih banyak beraktivitas di rumah akibat adanya pandemi. Angka melek huruf dapat dihitung dengan rumus berikut. AMHT sama dengan MHT 15 plus dikali 100% dibagi PT 15 plus. Keterangan, AMHT sama dengan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun tertentu. MHT 15 plus sama dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis, baik huruf Latin atau huruf lainnya pada tahun tertentu. PT 15 plus sama dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun tertentu. Contoh penghitungan angka melek huruf adalah sebagai berikut. Jumlah penduduk Kabupaten A pada tahun 2018 yang berusia 15 tahun ke atas adalah 50.000 orang. Sebanyak 49.000 orang penduduk Kabupaten A pada tahun 2018 yang berusia 15 tahun ke atas sudah bisa membaca dan menulis. Berapakah angka melek huruf penduduk Kabupaten A pada tahun 2018? Diketahui
MHT 15 plus sama dengan 49.000 orang. PT 15 plus sama dengan 50.000 orang. Ditanya AMHT. Jawab, AMHT sama dengan MHT 15 plus dikali 100% dibagi PT 15 plus. AMHT sama dengan 49.000 dikali 100% dibagi 50.000. AMHT sama dengan 98%. Jadi, angka melek huruf di Kabupaten A pada tahun 2018 adalah 98%. Di Indonesia, tingkat pendidikan penduduk berdasarkan angka melek huruf dapat dikatakan baik. Hal itu disebabkan setiap tahunnya angka melek huruf di Indonesia cenderung meningkat dari tahun 2019 sebesar 95,9% hingga tahun 2021 yang mencapai 96,04%. Peningkatan angka melek huruf mencerminkan adanya pendidikan dasar yang efektif sebab banyak penduduk yang dapat melakukan hal dasar seperti membaca dan menulis. Selain itu, peningkatan angka melek huruf juga mengindikasikan adanya pendidikan dasar yang mudah dijangkau penduduk sehingga jumlah orang yang bisa membaca dan menulis makin bertambah. Tingkat pendidikan di Indonesia yang tercermin dari nilai angka partisipasi sekolah atau APS, angka partisipasi kasar atau APK, angka partisipasi murni atau APM, angka buta huruf, dan angka melek huruf perlu terus ditingkatkan. Beberapa upaya yang dapat membantu peningkatan tingkat pendidikan di Indonesia antara lain sebagai berikut. Membangun sekolah-sekolah dari jenjang SD hingga perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia. Tujuannya adalah meratakan kesempatan mengakses pendidikan bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesempatan mengakses pendidikan yang merata bagi setiap penduduk akan meningkatkan partisipasi penduduk untuk bersekolah sekaligus memberantas buta huruf. Memberikan bantuan penunjang pendidikan seperti beasiswa kepada penduduk yang berprestasi agar penduduk terpicu untuk meningkatkan pendidikannya dan beasiswa kepada penduduk yang kurang mampu agar kebutuhan untuk bersekolah seperti membeli seragam dan buku pelajaran dapat terpenuhi. Kesimpulan, kualitas penduduk dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dengan tujuan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditempuh oleh seseorang berdasarkan perkembangannya dalam memahami informasi, tujuan pendidikan, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Tingkat pendidikan diketahui dengan melihat kondisi angka partisipasi sekolah atau APS, angka partisipasi kasar atau APK, angka partisipasi murni atau APM, angka buta huruf, dan angka melek huruf.